Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ala ni'amihi bi jami'i mahamidih wa nuthni alaihi bi alaihi fi badi'il amri wa a'idih wa nashkuruhu ala wafiri ata'ihi wa rafidih wa na'tarifu bi lutfihi fi masadiri taufiqi wa mawaridih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat dan salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa selama bulan Ramadan terutama pintu kebaikan itu sangat banyak. Dan cara untuk melakukan kebaikan itu kata Nabi berbagai cara. Yang perlu dipertanyakan adalah kita mau dengan cara apa? Lewat jalan mana? Yang penting berbuat baik, itu intinya ya. Terus kata Nabi wala tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a. Itu kaidah apa? Kaidah sederhana dalam berbuat baik. La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan anggap remeh. Jangan kalian menganggap enteng suatu perbuatan yang baik yang dilakukan. Nah, gitulah, kecil. Mungkin barangkali menurut orang itu biasa-biasa saja, tapi kalau ya dalam pandangan Allah itu mulia, itu akan menjadi besar sekali. Nah, baca Al-Qur'an ya sekalipun sedikit selama bulan Ramadan lakukan. Nah, yang penting apa Pak? Ada gitulah, berzikir, kemudian apalagi qiyamul lail sekalipun sedikit, berdoa gitulah, sekalipun enggak banyak-banyak ada gitu loh. Jangan sampai tidak ada, kosong saja, rugi rasanya. Man hurima khairaha faqad hurim, kata Nabi. Barang siapa yang tidak dapat kebaikan selama bulan Ramadan itu ya sungguh dia hurim. Hurima itu artinya adalah ya mahrum, hirman, enggak dapat apa-apa gitu loh. Rugi sekali. Baiklah, di antara kebaikan atau amalan seperti yang sudah saya sampaikan kemarin ya, memang ada prioritas-prioritas atau tingkatan-tingkatan. Ini yang lebih afdol, ini yang lebih afdol, seperti kajian kita kemarin ya. Kalau kita bangun di malam hari ya, yang nomor satu apa posisinya Pak? Ibu, sholat dulu. Nah, jangan pas bangun langsung berwudu terus duduk aja pegang tasbih misalnya. Bagus, itu bagus. Nah, cuman kalau menurut hadis kemudian penyampaian Nabi ya, ada yang lebih utama dahulu. Sholat dulu sekalipun sebentar gitu kan, 2 rakaat atau berapa. Nah, setelah itu setelah itu baca Al-Qur'an ya, terutama ya kita selama bulan Ramadan ini. Dan baca Al-Qur'an itu bisa kita bagi ya. Bisa kita bagi yang pertama baca Al-Qur'an dalam solat, yang kedua baca Al-Qur'an di luar solat. Mana lebih afdol Pak? Dalam solat. Nah, itu dia. Baca Al-Qur'an itu paling afdol dalam solat. Sama-sama 1 juz nih ya. Baca Al-Qur'an di luar solat 1 juz, dalam solat 1 juz. Nah, itu kualitasnya itu beda ya. Apalagi kalau sama-sama lillahi ta'ala, mengharap ridho dari Allah, itu beda ya, baca Al-Quran di dalam solat dengan di luar solat. Nah, dari sini juga itu menunjukkan ya, pentingnya, dianjurkannya kita untuk menghafal Al-Quran. Nah, beruntunglah orang yang banyak hafal Al-Quran.
dia senang gitu kan. Nah, gitu loh, baca Al-Quran di dalam solat. Nah, itu dia. Bagaimana kalau belum? Ya enggak apa-apa, di luar solat kita baca. Ya, itu semuanya kebaikan dan kebaikan. Nah, setelah baca Al-Quran apalagi barulah berzikir. Nah, berzikir ya, duduk ya di pojok masjid atau duduk di ruang tamu di rumah kita masing-masing, pegang tasbih, duduk-duduk, enggak apa-apa. Di malam hari, subhanallah, subhanallah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bagi yang pakai tasbih, bagi yang biasa pakai tasbih, bagus ya. Bagi yang tidak juga bagus, enggak apa-apa. Yang enggak bagus itu yang mana, Pak? Yang enggak bagus itu yang enggak berzikir. Jangan sampai ribut-ribut lagi gitu. Pokoknya semuanya bagus ya. Subhanallah. Yang poin yang paling penting dalam berzikir itu apa? Kemarin sudah kita kaji gitu. Banyaknya gitu loh, bukan perkara ininya tapi banyaknya, karena itulah fokus poin yang penting disampaikan dalam Al-Quran. Udzukurullaha dzikran katsira wa dzkurullaha katsira, begitu bahasanya ya. Kalau kita baca Al-Quran ya, kalau kita bertemu dengan kalimat zikir, biasanya ketemu dengan kata-kata katsiran, itu sering. Berarti ini yang diinginkan oleh Allah itu gitu loh. Bukan perkara-perkara ininya lagi gitu, tapi banyaknya. Siapa yang paling banyak berzikir kepada Allah, itulah ya akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada kita ribut ini, tapi setelah dicek nanti enggak banyak. Nah, kan rugi gitu kan. Subhanallah. Nah, berikutnya adalah berdoa. Berdoa itu penting, apalagi selama bulan Ramadan. La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan anggap enteng, jangan anggap remeh ya. Jangan merasa ya, atau jangan sampai kita merasa bosan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketuk terus ya pintu Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya Allah itu suka kepada hamba-hamba al-mulihin fid du'a. Al-mulihin itu musirrun ya, musirin itu minta terus. Gitu loh, minta terus ya. Allah suka dengan hamba yang begitu. Nah, beda kalau dengan sesama makhluk ya. Kalau minta terus, makhluk ini akan lemah dia. Tapi kalau Allah tidak, justru Allah tidak suka kepada makhluk hambanya yang mintanya sedikit-sedikit. Sehari minta ya, hari kedua enggak minta lagi, hari ketiga enggak minta lagi ya. Hari pertama saja minta. Allah tidak suka. Allah suka hari pertama minta, hari kedua minta lagi, hari ketiga semakin banyak minta-mintanya. Itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha sayang dan cinta kepada hamba yang banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kali ini kita akan bahas tentang ya sedikit petikan-petikan hikmah ya tentang doa ini ya. Kita sering mendengarkan ya firman Allah Subhanahu wa taala terutama dalam surat Al-Baqarah ya. Kenapa perkara doa ini penting di bulan Ramadan? Ya karena kalau kita lihat ada satu firman Allah tentang doa itu letaknya di tengah-tengah, Pak, di tengah-tengah ayat puasa. Seolah-olah ada isyarat gitu loh. Kenapa di tengah-tengah ayat puasa itu Allah selipkan? Allah selipkan ayat tentang doa, seolah-olah ada kaitannya. Puasa Ramadan itu ada hubungannya ya dengan doa. Doa mustajab. Ya, doa itu terutama bagi hamba-hamba yang berpuasa, terutama di bulan Ramadan, itu mustajab insyaallah ya. Makanya diselipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat puasa. Ya, yang berbunyi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun ya. Disampaikan ya, dalam riwayat bahwa sebab turunnya ayat ini, suatu hari ada orang Arab Badui ya, Ja'a Arabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata dan bertanya,
Abaidun rabbuna fanunadihi am qaribun fanunajihi. Ya Rasulullah, apakah jauh Tuhan kita itu? Ya, apakah Tuhan kita itu jauh? Ya, sehingga kita menyeru dia, ya Allah, dengan suara keras gitu, ya Allah begitu. Apakah dia jauh? Terus am qaribun, apakah Tuhan itu dekat? Nah gitu loh. Fanunajihi, lalu karena dia dekat kita munajat dengan suara yang lembut. Ya Allah, ya Allah. Bagaimana? Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan pertanyaan itu Nabi diam sejenak. Mikir, gimana nih jawabnya ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi belum bisa menjawab pada waktu itu, ya, turunlah wahyu, ya. Fa idza Jibrilu, ya, yanzilu biqaulihi ta'ala, lalu malaikat Jibril turun untuk menyampaikan, ya, firman Allah atau sebagai jawaban dari pertanyaan Arab Badui tadi. Itulah yang disampaikan oleh ayat yang turun, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ya, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni, ya, wahai Muhammad, apabila hambaku bertanya tentangku, jauh atau dekatnya aku, ya, maka sesungguhnya, kata Allah, maka sesungguhnya fa inni qarib, maka sesungguhnya aku maha dekat, sangat dekat sekali. Ujibu da'watad da'i idza da'an, kata Allah, aku akan menjawab dakwah. Dakwah itu adalah doa orang yang berdoa. Ad-da'i idza da'an, apabila dia berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaknya dia mereka itu, ya, memenuhi panggilan-panggilanku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarshudun. Ya, ayat ini terdapat di tengah ayat tentang puasa. Selanjutnya, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita perhatikan, ya, dalam Al-Qur'an ada kalimat yas'alunaka. Ini bagus, Pak. Yas'alunaka itu artinya apa? Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad. Ini sering nih kalau kita baca Al-Quran nih, ya Pak, ya. Kalau kita mendengar yas'alunaka, ya, mirip dengan yang di atas. Wa idza sa'alaka, sa'ala yas'alu, yas'aluna itu mirip, ya. Jika bertanya, jika dia bertanya, jika dia istilahnya meminta, bertanya, ya. Yang selain ini adalah jika kita perhatikan dalam Al-Quran, jika ada kalimat yas'alunaka, maka kita akan mendapatkan bahwa jawabannya adalah qul. Nah, ini menarik, Pak. Ya. Wa yas'alunaka 'anil khamri qul, yas'alunaka 'anil mahid qul. Gitu, ya. Tetapi hal yang menarik di sini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ya, kita kasih contoh, ya. Yang pertama, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi qul. Pasti ada jawabannya paling tiba qul. Qul itu adalah katakanlah. Yas'alunaka itu maknanya adalah mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang qul, maka katakanlah wahai Muhammad. Gitu dia. Nanti kita akan menemukan hebatnya ayat doa ini, Pak. Ya, berarti yang pertama adalah mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa? Asy-syahril haram, bulan haram. Yang mana tentang pembunuhan di bulan haram itu. Qul, maka jawablah wahai Muhammad. Yang kedua, yas'alunaka 'anil ahillah. Ya, ahillah, ya, waktu-waktu, ya, seperti waktu puasa,
waktu berbuka, waktu idahnya perempuan, ya, kemudian waktu berhaji dan lain-lain. Itu yas'alunaka 'anil ahillah. Ya, silakan cek dalam Al-Qur'an. Maka lanjutan ayatnya apa, Pak? Qul. Qul itu artinya katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang bertanya itu. Jadi yas'alunaka, ya, mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad, qul, maka jawablah wahai Muhammad, kata Allah, jawablah wahai Muhammad tentang apa yang mereka tanyakan itu. Yang ketiga, yas'alunaka 'anil mahid, ya. Mereka bertanya kepada kamu tentang apa, Pak? Mahid itu masa haid atau perempuan haid. Qul, nah jawabannya ya kita temukan. Qul, maka katakanlah wahai Muhammad tentang haid itu begini. Selanjutnya, yas'alunaka yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ya, mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang khamar dan judi. Qul, kata Allah, Muhammad katakanlah kepada mereka. Gitu loh, Pak. Berikutnya, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, apa yang mereka tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawabannya apa? Qul, kata Allah, perintah dari Allah, qul. Dalam surat Al-Kahfi kita temukan, ya. Wa yas'alunaka an dzil qarnain. Ya. Dan mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang siapa? Dzulqarnain. Ya, kita temukan lanjutan ayatnya apa, Pak? Qul juga. Nah, tetapi di ayat doa ini, ayat tentang doa yang kita bacakan ini, wa idza sa'alaka, sama, Pak, ya. Sa'alaka itu sama dengan yas'aluna juga. Ya, mirip begitulah. Ya, wa idza sa'alaka ibadi anni, ya. Ya, Pak. Apabila hambaku bertanya tentangku wahai Muhammad, semestinya apa, Pak? Jawabannya semestinya apa? Pakai kul juga gitu loh. Tapi dalam ayat ini tidak. Ini ada rahasia, Pak. Apa kira-kira rahasianya, Pak? Ayat yang sebelum ayat doa ini, Pak, ya. Jadi seolah-olah apa? Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad. Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada mereka. Artinya apa? Jawaban itu masih Allah apa? Allah pakai perantaraan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan jawaban itu. Ya jemaah, bisa dipahami? Jadi jawaban dari Allah tentang pertanyaan hamba itu Allah serahkan melalui Nabi Muhammad untuk menyampaikannya. Berarti masih Nabi Muhammad itu masih dijadikan perantara. Itu kalau perkara-perkara yang lainnya. Tapi kalau perkara doa apa? Perkara doa Allah tidak pakai perantara Nabi Muhammad. Apabila hambaku bertanya tentangku wahai Muhammad, enggak pakai kul. Fa inni qarib, kata Allah. Jadi enggak pakai apa, Pak? Enggak pakai perantara Nabi Muhammad lagi. Allah langsung menjawab. Apabila mereka meminta kepadamu atau bertanya kepadamu ya tentangku gitu kan, fa inni qarib, ya semestinya qul, ya semestinya begitu ya. Kalau dengan gaya bahasa di atas, maka katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku dekat, itu semestinya. Tetapi dalam ayat doa ini tidak. Fa inni qarib, kata Allah, ya, jika hambaku bertanya tentangku, sesungguhnya aku dekat. Allah yang langsung menjawab tanpa perlu perantara Nabi Muhammad SAW. Di sini artinya apa? Mulianya doa. Gitu loh. Jadi doa itu ya siapapun kita, ya orang manapun kita, solehkah kita atau belum solehkah kita, banyak dosa kita atau tidak banyak dosa kita, kalau selagi mau hati ini tunduk kepada Allah, berdoalah kepada Allah langsung, Pak. Allah akan mendengar jawab doa itu. Itu maknanya tanpa tanpa perantara qul, tanpa perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulianya doa. Jadi enggak perlu ya kita itu ya bisa jadi bisa kita kaitkan dengan masalah-masalah yang ada dalam realita kita gitu, Pak. Misalnya mungkin ada
ya sebagian kaum muslimin dan kaum muslimah ya kalau berada di tempat-tempat yang mulia rajin berdoa, tapi kalau berada di tempat-tempat yang biasa-biasa saja gitu kan, kurang rajin atau kurang sungguh-sungguh. Ya itu sebenarnya kurang tepat ya. Misalnya kalau kita sedang haji ya atau sedang umroh berada di Masjidil Haram, di sana kita rajin, tapi setelah pulang kembali ke tanah air gitu kan, merasa gimana gitu bahwa seolah-olah tempat berdoa itu hanya di depan Ka'bah saja, jauh dari Ka'bah, seolah-olah Allah itu tidak mendengar. Nah, ini realita Pak. Jadi dimanapun kita, kapanpun kita, ya jika ingin meminta sesuatu, minta hajat, pertolongan, sampaikanlah langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah akan mendengar jawaban tersebut. Ya. Poin berikutnya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalam surat Ghafir dikatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Surat Ghafir ayat 60. Ya, silakan dilihat nanti jamaah sekalian. Wa qala rabbukum, dan Tuhan kalian berkata, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan menjawab doa kalian. Maka aku akan mengabulkan doa kalian. Sebentar saya pakai inilah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Dan Tuhan kalian Allah Subhanahu Wa Taala berkata, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan. Surat Ghafir. Ya, dalam ayat ini kalau kita pahami jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya, ada perintah untuk berdoa. Ya, fi hadhil ayah, dalam ayat ini terdapat perintah untuk berdoa. Berarti doa itu berdoa itu perintah Pak. Ya. Ya kalau bisa kita pahami ya, sekalipun yang biasa kita pahami adalah doa itu sunnah saja, enggak apa-apa, terserah. Tapi kalau merujuk kepada kaedah yang sederhananya, kalau memang itu perintah, ya bisa dipahami gitu, boleh dipahami bahwa berdoa itu wajib gitu loh. Nah, ya seolah-olah kalau kita tidak berdoa itu ya berdosa gitu. Ya memang nanti dikuatkan dengan ayat setelahnya gitu ya. Jadi dalam ayat ini adalah ada perintah untuk berdoa. Kemudian astajib lakum itu ini adalah perintah ya. Ya. Ud'uni itu adalah perintah. Berdoalah kalian kepadaku. Astajib lakum itu janji. Janji untuk mengabulkan. Jadi ada dua poin ini Pak ya. Allah memerintahkan dan Allah berjanji untuk mengabulkan. Nah, ya. Jadi fi hadhil ayah amrun bid du'ai wa wa'dun bil ijabati. Bahkan kalau kita membaca lanjutan dari ayat ini jamaah sekalian, dan kalau kita tidak berdoa kepada Allah ya, wa'tabara anna adamad du'ai istikbarun ya minal abdi ya yaqtadi dukhulu jahannam dakhirin. Bahkan kalau hamba tidak mau berdoa kepada Allah, maka itu dianggap apa Pak? Istikbarun. Apa itu istikbar? Sombong. Hamba yang tidak mau meminta kepada Allah itu sombong kata Allah. Hamba yang tidak mau meminta, ya, yang tidak mau berdoa itu sombong. Dan kesombongan itu kalau dalam ayat ini Pak, berdampak kemana? Bukan hanya biasa-biasa saja gitu loh. Ya, kalau memang enggak mau berdoa kepada Allah atas dasar sombong, ya, itu bahaya loh kalau dalam ayat ini. Ya, yaitu akan berdampak dukhuli jahannam, masuk neraka jahanam. Iyalah sombong, gitu loh. Dan dia masuk ke neraka jahanam itu dakhirin, ya, dalam keadaan hina. Jadi dalam ayatnya itu adalah
wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Lanjutan ayatnya di bawah ini, Pak. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya hamba-hamba yang yastakbiruna an ibadati, mereka sombong ya. Dari apa? Dari ibadah kepadaku. Doa itu juga termasuk ibadah. Bukan solat saja, bukan zakat dan puasa dan berhaji saja. Berdoa itu adalah ibadah. Jadi di saat kita berdoa ya, itu kita sudah beribadah kepada Allah. Mau cepat mau lambat dikabulkan itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita sudah beribadah. Hamba yang tidak mau berdoa berarti dia sombong dari apa? Dari beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sombong dan angkuh ya terhadap apa? Dari beribadah kepadaku, saya dakhuluna jahannama dakhirin, ya mereka akan masuk ke jahanam dalam keadaan yang hina. Kita kuatkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, ini sebagai penguat ini ya, bahwa ternyata berdoa itu penting. Apa kata Rasul? Ya, man la yas'alillah ya yaghdab alaihi. Ya, barang siapa dari hamba Allah yang tidak mau meminta kepada Allah, ini Pak, yang tidak mau meminta kepada Allah, yaghdab alaihi. Yaghdab itu apa maknanya jemaah? Yaghdabu alaihim. Yaghdabu itu marah, Allah murka. Allah murka kepada hamba yang tidak mau meminta. Subhanallah. Allah marah kepada hamba yang tidak mau berdoa. Ini dikuatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga dikuatkan bahwa sesungguhnya Allah, innallaha yuhibbul mulihin fid du'a. Ya, ini bisa kita pahami. Allah itu Allah sangat sayang dan cinta kepada hamba yang mulihin. Al-mulihin itu apa Pak? Minta terus, enggak berhenti-henti minta. Musirin ya, enggak berhenti-henti, enggak bosan-bosan minta. Allah sayang kepada hamba yang begitu. Nah, apakah kita sudah termasuk hamba yang mulihin tersebut? Ya, kalaupun belum, ya mari kita coba untuk banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyayangi itu. Kemudian ya kita kuatkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, innallaha hayyun karim, ya. Sesungguhnya Allah itu hayyun, ya, zat yang maha hidup. Karimun, karim itu bisa maknanya mulia, bisa juga maknanya pemurah, maha pemurah, sangat pemurah sekali. Karimun. Yastahyi, ya. Yastahyi itu apa artinya? Jamaah sekalian, ya, Allah itu malu. Ya, karena dia pemurah, maha dermawan sekali, ya. Yastahyi, dia malu, ay yarfa'al abdu yadaihi, ya. Ya, kemudian apa? Dia malu jika ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya berdoa. Ya, dia berdoa, hamba ini mengangkat kedua tangannya berdoa, yaqul, ya, dia berkata ya Allah, ya Rabb, Allahumma, Allahumma. Ya, ketika hamba ini mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, Allah malu, ya, thumma yarudduhuma sifron khaibataini, ya. Allah malu jika ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya berdoa, kemudian Allah menolak, ya, atau membiarkan kedua tangannya itu sifron khaibataini. Apa Pak? Sifron itu nol, kosong, tidak dapat apa-apa, tidak diberi apa-apa. Allah malu. Masya Allah, kalau ada seorang hamba yang minta tidak diberi, ya, kedua tangan hamba itu kosong saja, sifron khaibataini. Itu apa bisa kita pahami, ya, maknanya Allah itu maha memberi, ya. Malu kalau rasanya kalau dia tidak memberi setelah hamba ini meminta. Yang penting di sini adalah, pernahkah kita meminta kepada Allah? Sungguh-sungguhkah kita meminta kepada Allah? Terus-teruskah kita meminta kepada Allah? Itu yang penting. Al-mulihin,
Ya, jangan pernah berhenti meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba-hamba yang minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta itu maknanya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah hari ini kayaknya memang banyak ngantuknya ya, subhanallah. Tapi saya husnuzon lah, memang itu karena karena qiyamul lail ya Allah. Amin ya Allah. Enggak apa-apa Pak ya. Mohon maaf kalau kajian pagi ini seolah-olah menyiksa jamaah sekalian gitu. Iya, enggak apa-apa ya. Masya Allah. Baiklah jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah nih. Kisah siapa? Kisah Ummu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini tentang doa. Masya Allah ya. Abu Hurairah punya ibu yang mana ibunya itu benci dengan Islam. Ya kan? Abu Hurairah kita tahulah ya, hamba yang dekat dengan Nabi, yang mulazamah, sering ngikut Nabi kemana-mana, ikut Nabi, sungguh-sungguh belajar dengan Nabi. Ya, di mana ada majelis taklim Nabi, di situ ada Abu Hurairah, terkenal sekali. Tetapi ibunya ini, gitu loh. Dalam sejarah, pernah benci dengan Islam, menolak Islam. Begitulah, tarfudul Islam. Kemudian Abu Hurairah setelah dia memperhatikan waktu demi waktu, dia sedih Pak. Mencobalah untuk mengajak sang ibu untuk masuk Islam, kemudian berada di jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap saja keras ibunya tuh Pak, enggak mau katanya kan. Aku enggak mau Islam itu. Apa itu Islam? Begitulah. Akhirnya bahkan si ibu ini bukan hanya menolak saja, bicara tentang menjelek-jelekkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu yang disampaikan dalam sejarah wa kanat tatakallamu 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam kalaman yu'limu ibnaha, yang mana kalau mendengar ibunya itu bercerita tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkataan ibunya itu menyedihkan hati Abu Hurairah ini Pak. Begitulah gambarannya. Lalu suatu hari Abu Hurairah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis dan menyampaikan, ya Rasulullah gitu kan, sesungguhnya ibuku menolak Islam, enggak mau nerima Islam wahai Rasul. Bagaimana ini Rasul? Aku sedih sekali wahai Rasul, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu dia bermohon minta kepada Nabi, ud'ullaha ayyahdiya ummi wahai Rasul, doakan dong ibuku gitu. Tapi bukan begitu bahasa Abu Hurairah, kok pakai dong gitu Pak ya. Jadi dia minta ke Nabi begitulah gitu kan. Nabi, tolong doakan ibuku untuk mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya Rasulullah kita tahulah gitu kan. Karena permintaannya begitu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah, wa rafa'a yadahu gitu kan. Rasulullah berdoa kepada Allah dan mengangkat tangannya ke langit rafa'a yadahu ila sama' wa qala Allahumma Allahumma ihdi umma Abi Hurairah. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah ini. Setelah Rasulullah berdoa di depan Abu Hurairah ini, tentu dengan penuh senang hati dan keyakinan, ya Allah, semoga doa Nabi ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia segera kembali ke rumah dia Pak. Melihat bagaimana betul enggak doa Nabi ini gitu Pak. Ini kan deg-degan juga gitu kan. Ya Rasulullah, tantangan istilahnya Rasulullah. Lalu dia kembali ke rumahnya dalam keadaan senang-senang gitu loh, senang, agak cemas dikit Setelah dia nyampe ke rumah, depan pintu diketoknya gitu kan.
Lalu faqalat, ya, lalu setelah dia masuk ke rumah, ibunya berkata, ya, wahai Abu Hurairah, makanak, gitu kan. Sini kamu, gitu kan. Sini kamu, gitu kan. Memang dia pengen itu sekali. Ya, makbul enggak doa Nabi ini, gitulah, Pak, ya. Yang selama ini benci dengan Islam, enggak nerima Islam, gitu kan. Lalu setelah bertemu, kemudian diajak bicara oleh ibunya, deg-degan, faqalaqa min raddiha, ya. Beliau itu Abu Hurairah ini agak khawatir dan deg-degan terhadap apa, Pak? Raddiha itu jawaban yang akan diberinya atau perkataan yang akan disampaikannya pada waktu itu, ya. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ibunya ini berkata kepada Abu Hurairah. Apa katanya, Pak? Pas bertemu itu, Pak, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wah, makbul doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah sekali, ya Rasulullah, ya Pak, ya. Lalu setelah itu, ya, Abu Hurairah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kegembiraan. Wahai Nabi, ya, doa baginda dikabulkan oleh Allah, ya. Cepat sekali. Ketika beliau berdoa, kemudian aku pun ingin melihat reaksi doa itu, ya. Memang dikabulkan oleh Allah dengan mudah sekali. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dengan kegembiraan tersebut, ya, dia Abu Hurairah berkata, "Ya wahai Rasulullah, doa baginda telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Lalu Rasulullah memuji Allah. Ya, Rasulullah mengucapkan juga alhamdulillah, dan Rasulullah setelah mengucapkan alhamdulillah, kamu juga Abu Hurairah sebut juga alhamdulillah itu, gitu kan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu, ya, dia pun juga senang, alhamdulillah wahai Nabi, ya. Kemudian, Pak, karena kejadian itu, ya, Abu Hurairah ini, Pak, dia pengen doa yang lain. Ini doa Nabi makbul nih, katanya kan. Iya. Tapi bukan minta yang nyeleneh gitu, minta istri 2 enggak gitu. Pokoknya minta doa yang lain. Semoga doa yang kedua ini juga dikabulkan Allah, katanya. Gitulah dalam penjelasan, Pak, ya. Kemudian apa doa yang kedua yang ia mintakan gitu? Karena yang pertama sudah makbul. Yang kedua ini dia minta doakan, ya Rasulullah, ya, ud'ullah li, ya. Wahai Rasul, doakan tolong doakan kepada Allah untukku agar apa? Agar aku dan ibuku dicintai oleh kaum mukminin. Dan kaum mukmin dan kami pun berdua mencintai kaum mukminin. Jadi apa istilahnya? Kami dicintai oleh kaum mukminin dan kami pun mencintai kaum mukminin. Nah, itu doa yang diminta oleh Abu Hurairah. Dengan sederhana, mau, kata Nabi, mau didoakan begitu, oke, kata Nabi, didoakan pula lah, Pak, gitu kan. Masya Allah. Akhirnya doa Rasulullah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu, ya, sampai, ya, dari masa sahabat, siapa sahabat yang tidak cinta dengan Abu Hurairah? Ya, para tabi'in sampai zaman sekarang. Ya, kalau kita mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, itu, ya, di antara keberkahan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jelas apa jamaah sekalian, doa itu penting, ya, tapi jangan pula dianalisa. Pak Ustadz, itu kan Nabi, Pak Ustadz, gitu kan. Kalau kita kan belum tentu. Nggak boleh juga, Pak, ya. Berdoa itu jangan kalau bisa jangan jangan ada kata-kata pesimis itu. Siapapun kita, ya, orang manapun kita, mau soleh maupun belum soleh kita, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Allah akan mendengarkan doa kita. Subhanallah. Waduh, sudah habis waktunya. Baik, ya, sebenarnya masih banyak, ya, tentang ini, tapi saya sebagai penguat saja. Mungkin ini mengaitkan kita juga, gitu, ya. Banyak sekali bahasan-bahasan tentang ini, tetapi perlu kita kuatkan lagi, ya. Barangkali di tahun-tahun dahulu, poin yang terakhir ini pernah saya sampaikan, bahwa dalam berdoa itu ternyata, ya Pak, ya, ini hasil dari kesimpulan dari banyak, ya, kajian-kajian. Dalam berdoa itu, ya, kita dianjurkan juga jangan mikirkan diri sendiri. Itu penting, Pak, ya. Bahkan dianjurkan banyaklah mendoakan orang. Gitu loh, Pak.
Atau kalaupun boleh gitu kan, kita lupa untuk diri kita tapi mendoakan orang, nggak apa-apa, gitu loh. Ya, karena pada hakikatnya apa? Kalau kita mendoakan orang itu sebenarnya kita itu mendoakan untuk kita juga. Jadi jangan lupakan kaum muslimin, kaum muslimat, doakan juga. Makanya ya kita perhatikan di masjid-masjid ya, siapapun berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, ya Pak ya, wal mu'minina wal mu'minat. Itu sebenarnya yang berdoa begitu tuh, doa itu untuk dia, kembali kepada dia ya. Kenapa? Karena para malaikat itu mengaminkan untuk kita. Itu loh yang berdoa. Jadi jangan terlalu egois. Nah, tentang egois ini masih teringat jamaah sekalian? Ada kisah siapa? Kisah orang Arab Baduy? Lupa ya? Ini kisah orang Arab Baduy, dia cinta sekali ya kepada Nabi SAW ya. Bahkan kecintaannya itu ya timbul setelah ada tragedi ya, ketika dia kencing di masjid gitu kan. Kemudian dia dicela oleh para sahabat. "Woi, ngapain kamu kencing begitu di masjid? Enggak layak kencing di samping masjid." Ya. Para sahabat mulai marah kepada dia, tetapi Rasulullah tidak marah. Apa kata Nabi? Biarkan dulu dia untuk menyempurnakan kencingnya. Nah, kemudian tolong ambil air seember, kata Nabi, siram bekas kencingnya itu. Karena kita diutus, innama bu'ithtum muyassirina walam tub'atu mu'assirin, kata Nabi, sesungguhnya wahai sahabatku sekalian, kita itu diutus untuk memudahkan urusan orang, bukan untuk mempersulit. Artinya apa ya? Kalau sedang kencing itu ditahan, itu akan jadi penyakit. Makanya kata Nabi, biarkan dululah gitu. Begitu ya, itu kejadiannya. Dengan kejadian ini ya, setelah itu Rasulullah baru menyampaikan dengan penuh keramahan gitu kan. Setelah dia menyempurnakan kencingnya itu, Rasulullah menyampaikan nasihat dengan penuh keramahan. Dengan cara Rasulullah itu ya, orang Arab Baduy ini Pak? Terkagum sekali dengan Rasulullah. Laqad ahsanta ya Rasulullah, sungguh baginda telah berbuat baik kepadaku. Demi Allah, mulai saat ini aku tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini. Nah, dia sangat cinta sekali kepada Nabi SAW. Disampaikan dalam satu riwayat Pak? Bukti dari kecintaannya ini, cuman dia cintanya agak agak egois gitu loh. Dia pengen cintanya itu hanya untuk Nabi dan dia saja. Dan itu terlihat dalam doanya Pak. Apa doanya? Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahada. Apa artinya Pak? Doanya ini bagus, tetapi egois. Ya Allah, katanya kan. Kata orang Arab Baduy ini dalam berdoa, ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad saja ya Allah ya. Jangan sayangi yang lain, katanya gitu deh. Ya. Setelah mendengarkan doa Arab Baduy itu Pak, Nabi bilang, "Bro, jangan begitu bro," kata Nabi. Iya, masa doanya itu sekali gitu kan, hanya berdua saja minta disayangi oleh Allah ya. Allahumma arhamni wa Muhammadan, kata dia kan, wala tarham ma'ana ahada. Tetapi setelah ditegur oleh Nabi, "Bro, jangan begitu. Sebaiknya kamu itu berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wal muslimin." Nah, itu diajarkan oleh Nabi. Bagus doanya, tetapi kalau bisa jangan lupakan kaum muslimin. Ya Allah, sayangi aku dan sayangi Muhammad dan sayangi pula kaum muslimin. Nah, itu penting ya, Rasulullah dalam mengajarkan kepada kita berdoa. Fokus untuk diri boleh ya, tetapi jangan lupa untuk kaum muslimin. Insyaallah itu akan menjadi kebaikan bagi kita semua, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Ya, slide ini tidak sempat saya sampaikan ya, semoga ya apa yang sudah kita sampaikan itu bisa dipahami dengan baik dan kita bisa mengamalkannya dengan izin Allah, insyaallah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.